Pendekar Naga Giok. Keterpurukan Anchen dan Zurui. Zurui saat ini dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu bertarung sampai mati atau menyerah, dan mereka berdua harus binasa oleh para iblis, yang tentunya tak akan membiarkan mereka berdua untuk hidup. Anchen, kau sahabat terbaikku, jika ada kehidupan berikutnya aku ingin kau kembali menjadi sahabatku, ucap Zurui. Zurui tak tanggung-tanggung, dia rela memilih bertarung sampai mati. Dia pun lalu mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, dipadu dengan energi kuat yang berada di dalam simbol dewa yang berada di tubuhnya. Zurui akan melakukan sekali serangan kuat ke arah Jenderal Yixi, walaupun saat ini Anchen berada di antara mereka berdua, yang juga dapat membunuh sahabatnya itu jika terkena serangan kuat darinya. Petir menggelagar ke sana, kemari, membuat suasana alam begitu sangat mencekam di area hutan yang lebat, tempat keberadaan Zurui berada. Melihat kekuatan besar yang dikeluarkan Zurui, Jenderal Iblis Yixi kemudian maju ke depan. Sesaat dia pun memejamkan matanya dengan mengepalkan kedua tinjunya. Tak lama berselang Jenderal Iblis Yixi membuka matanya, maka cahaya berwarna merah langsung terpancar dari bola matanya. Kabut hitam pekat tiba-tiba saja menyelimuti area sekitar tempat itu, dalam membentuk perisai pelindung bagi kelompok para iblis yang terancam dari serangan kuat yang akan dilakukan oleh Zurui. Sementara itu Anchen yang terlihat lemah, diam-diam mengeluarkan seluruh kekuatan matahari yang dimilikinya, untuk membunuh Wuxian dalam satu kali serangan. Kondisinya saat ini juga berada di dalam dua pilihan yang sangat sulit, yaitu jika dia melakukan serangan kepada Wuxian dengan keadaannya seperti sekarang ini, peluang keberhasilannya hanya 50%, dan yang kedua tubuhnya akan semakin parah setelah melakukan serangan itu. Dan bahkan Anchen dapat kehilangan semua pusat energi di dalam tubuhnya, dan parahnya lagi Anchen akan berada di ujung tanduk kematiannya. Ninchu. Aku sangat bangga dapat menjadi bagian dari kelompok pembasmi iblis, dan aku sangat bangga telah bertemu dan menjadi sahabatmu. Mungkin di kehidupan ini perjuanganku bersamamu hanya sampai di sini, dan semoga di masa depan ada kelahiran yang akan mempertemukan kita kembali menjadi sahabat. Zurui. Kau adalah sahabat terbaikku, aku bangga bisa bertarung melawan para iblis sampai mati bersamamu. Aku takkan pernah menyesal jika dalam serangan ini aku pun harus mati. Batin Anchen yang semakin kuat mengeluarkan kekuatan yang tersisa dari dalam tubuhnya. Tak lama kemudian Zurui berteriak keras. Petaka 3000 guntur. Maka dari langit bertubi-tubi petir besar menghantam perisai pelindung kabut hitam yang terbentuk, yang membuat ledakan berkali-kali terjadi saat petir besar menghantam perisai kuat yang dibentuk oleh Jenderal Iblis Yixi. Zurui yang melihat serangannya tak mampu menembus perisai kuat yang menyelimuti seluruh keberadaan para iblis, langsung menghantamkan tangannya ke depan yang membuat petir besar keluar dari kedua telapak tangan Zurui yang langsung menuju ke arah Jenderal Iblis Yixi. Jenderal Iblis Yixi begitu sangat terkejut dengan adanya serangan petir besar dari hadapannya, hingga dia pun mengarahkan telapak tangan kanannya ke depan untuk menahan serangan yang dilakukan Zurui padanya, sementara tangan kirinya masih melakukan perlindungan bagi para pasukannya, yang terancam serangan petir besar dari langit. Akibatnya perisai kekuatan untuk menahan bertubi-tubi petir besar dari langit, akhirnya terbagi untuk menahan serangan yang dilancarkan Zurui dari depannya, yang membuat perisai pelindung yang dibentuk oleh Jenderal Iblis Yixi pada akhirnya hancur, yang membuat pasukan iblis yang berada di dalam perisai pelindung yang menyelimuti tempat itu sedari tadi,
porak-poranda dihantam petir besar yang terus tercipta di langit. Ratusan pasukan iblis yang terhantam petir besar berkelimpang di sana-sini tanpa bisa bangkit lagi. Apa yang terjadi itu membuat Jenderal Iblis Yixi kini memfokuskan diri untuk menghancurkan Zurui. Di tempat lain, serangan yang dilakukan oleh Zurui membuat kepanikan besar di kubu para iblis, yang membuat lengah mereka semua. Wuxian yang kini tengah terluka akibat beradu kekuatan energi dengan Anchen, sama sekali tak menduga jika Anchen masih bisa melakukan serangan kuat kepadanya. Di mana Anchen telah mengeluarkan kekuatan besar yang membuat roh jiwanya keluar dari jasad kasarnya, dan langsung menghantamkan tinju matahari ke arah Wuxian. Wuxian yang lengah tak dapat mengelak hingga dia pun terkena serangan mematikan yang dilancarkan Anchen padanya, yang membuat tubuh Wuxian terhempas dengan keras ke tanah dan tewas seketika itu juga. Tubuh roh jiwa Anchen kembali ke dalam jasad kasarnya yang saat ini tengah disandra oleh pasukan iblis, dan dia pun dapat tersenyum puas saat melihat Wuxian tergeletak di tanah tanpa bergerak lagi. Tak lama kemudian Anchen memuntahkan darah segar dari mulutnya, yang membuat penglihatannya menjadi gelap dan tak lama kemudian dia pun ambruk ke tanah dan tak bergerak lagi. Zurui yang melihat jika sahabatnya sudah tergeletak di tanah, dia pun semakin kuat mengeluarkan seluruh kekuatan petir yang dimilikinya ke arah Jenderal Iblis Yixi, tapi sangat disayangkan kekuatan sang Jenderal Iblis masih berada di atasnya, sehingga sebuah telapak tangan raksasa yang tercipta dari kabut hitam pekat, telah menghantam tubuh Zurui hingga seluruh petir yang menghujani tempat itu sirna. Zurui terhempas ke tanah dengan keras, dan merasakan jika seluruh kekuatannya kini tak mampu lagi menopang tubuhnya, hingga dia pun hanya bisa menatap ke angkasa dengan semua keterpurukan yang dirasakannya. Dan pada akhirnya sebuah tendangan yang sangat kuat kembali menghantam tubuhnya, yang membuat tubuh Zurui kembali melayang dan menghantam pohon di dekatnya dengan keras. Pohon itu tumbang, yang membuat keadaan Zurui semakin kritis. Zurui memuntahkan darah segar dari mulutnya kemudian dia pun ambruk ke tanah. Di tempat lain Ninchu yang masih berada di atas kereta kuda dengan ketiga gurunya, begitu sangat terkejut saat merasakan dua simbol dewa di dalam diagram yang dimilikinya memudar, sehingga membuat Ninchu langsung berpamitan kepada ketiga gurunya. "Guru, aku akan menemuimu kembali di Kekaisaran Cahaya Hidup, setelah aku menyelesaikan semua urusanku," ucap Ninchu dengan tiba-tiba. "Kau mau kemana Ninchu? Jika itu merupakan hal yang penting biar kami bertiga ikut denganmu," jawab Kepala Akademi. "Kalian bertiga sangat dibutuhkan di Kekaisaran Cahaya Hidup terutama di Akademi Bulan Suci. Aku tak ingin menyusahkan ketiga guru dalam masalah ini, jadi izinkan aku untuk meninggalkan tempat ini," ucap Ninchu. "Baiklah, kau boleh pergi, tetapi setelah kau menyelesaikan semua masalah yang terjadi, kau harus segera datang ke Akademi Bulan Suci untuk membantu kami menyelesaikan konflik yang terjadi di Kekaisaran Cahaya Hidup," ucap Kepala Akademi. "Aku pasti akan datang ke Akademi Bulan Suci, setelah semua masalah yang terjadi terselesaikan," jawab Ninchu. Setelah berkata seperti itu, Ninchu tiba-tiba saja menghilang dari hadapan ketiga guru yang bersamanya di dalam kereta. Apa yang dilihat ketiga guru membuat mereka terperangah kaget dengan kekuatan yang dimiliki Ninchu saat ini. Karena tanpa sedikit pun angin dan bekas, Ninchu dapat menghilang begitu saja dari pandangan mereka bertiga. Sepertinya kekuatan yang dimiliki Ninchu telah mencapai tingkat kekuatan yang tak terbatas, dan telah jauh melampaui kekuatan yang kita bertiga miliki.
Aku yakin dengan kekuatan yang dimiliki Ninchu saat ini, dia pasti akan membuat kejayaan bagi peradaban manusia di masa depan, dan melenyapkan keangkaramukaan para iblis yang ingin menguasai alam dunia, ucap kepala akademi yang langsung dianggukan kepala oleh kedua tetua yang bersamanya. Bersambung. Episode sebelumnya, Siasat Wuxian. Episode berikutnya, mencari keberadaan kedua sahabatnya. Pendekar Naga Giok mencari keberadaan kedua sahabatnya. Dengan menggunakan kekuatan menembus dimensi, Ninchu menuju ke tempat di mana keberadaan simbol dewa dari kedua sahabatnya yang terakhir kali dirasakannya. Ninchu kini berada di dalam hutan lebat dengan bekas-bekas pertarungan yang sangat hebat terjadi di sana. Ninchu dapat melihat belati artefak langit milik Zurui yang tergeletak di tanah, yang semakin diyakinkan dirinya jika kedua sahabatnya telah melakukan pertarungan hebat di dalam hutan dengan para iblis. Ninchu kembali mencari di sekitar tempat itu, siapa tahu dapat melihat tubuh kedua sahabatnya. Akan tetapi Ninchu tak melihat satupun mayat iblis maupun tubuh kedua sahabatnya yang tergeletak di tempat itu, yang membuat Ninchu meremas tinjunya sendiri menahan amarah di dadanya. Aku tahu yang melukai kedua sahabatku adalah para iblis. Jika kalian telah memulai untuk melakukan pertempuran denganku, maka aku akan membinasakan seluruh para iblis yang berada di kekaisaran ini, ucap Ninchu dengan amarahnya. Ninchu kemudian menghilang dari tempat itu, dan kini dia berada di gerbang Istana Awan. Para penjaga begitu sangat terkejut saat melihat seseorang anak muda dengan memakai pakaian bangsawan sebuah kekaisaran besar, tengah berdiri di depan gerbang Istana Awan. Pemimpin penjaga langsung menemui Ninchu sambil berkata, "Ada urusan apa kau berada di depan gerbang Istana Awan?" tanya pemimpin penjaga. "Aku akan bertemu dengan Kaisar Yu Hong, dan aku tak ingin kau mempersulitku dalam menemuinya," jawab Ninchu sambil menunjukkan plakat seorang kaisar kepada pemimpin penjaga gerbang. Pemimpin penjaga gerbang begitu sangat terkejut melihat plakat yang ada pada Ninchu, karena plakat itu merupakan tanda jika pemuda yang ada di hadapannya merupakan Kaisar Istana Phoenix. Penjaga gerbang langsung memberi hormat kepada Ninchu, yang diikuti seluruh penjaga gerbang yang mengetahui jika pemuda di depan gerbang merupakan Kaisar Phoenix yang agung. Sang pemimpin penjaga gerbang langsung membuka pintu gerbang dan membawa Ninchu masuk ke dalam Istana Awan. Kehadiran Ninchu di dalam Istana Awan membuat seluruh petinggi maupun Kaisar Yu Hong kelabakan dibuatnya, karena kehadiran Ninchu secara tiba-tiba dan mereka sama sekali tak ada persiapan dalam menyambutnya. Ninchu bertemu langsung dengan Kaisar Yu Hong di dalam istana yang dikelilingi oleh seluruh petinggi Istana Awan. Para petinggi Istana Awan yang dahulu pernah ditaklukkan oleh Ninchu, begitu sangat sungkan saat Kaisar Phoenix berada di antara mereka semua. Kaisar Yu Hong malah memberikan kursi singgasananya kepada Ninchu, karena dia tahu jika dirinya menjadi kaisar semua itu karena Ninchu. "Aku adalah tamu di sini. Walaupun dahulu aku pernah menaklukkan istana ini bukan berarti aku harus semena-mena di istana ini. Kau adalah kaisar yang memimpin wilayah kekaisaran binatang buas, maka kaulah yang berhak untuk duduk di singgasana itu karena ada hal penting yang akan kubahas kepada kalian semua," ucap Ninchu kepada Kaisar Yu Hong. Kaisar Yu Hong begitu kagum dengan kebesaran hati Ninchu yang tetap menganggapnya sebagai orang nomor satu di istananya sendiri, walaupun bisa saja Ninchu duduk di singgasana kekaisaran dan melakukan hal-hal yang merugikannya.
Dengan adanya perkataan Ninchu, membuat Kaisar Yu Hong duduk di singgasananya, dan Ninchu memilih duduk di sebelah kiri bersama para petinggi Istana Awan. Apa yang membuat Kaisar Phoenix datang tiba-tiba ke Istana Awan, sehingga membuat kami semua tak bisa menyambut kedatangan Kaisar Phoenix yang agung, ucap Kaisar Yu Hong. Aku kehilangan dua sahabatku yang datang ke tempat ini mencari para iblis, dan aku ingin Kaisar Awan dapat mencari sahabatku itu di seluruh penjuru negeri ini, atau seluruh pasukan besarku yang akan mencarinya sendiri ke negeri ini, ucap Ninchu dengan penekanan di perkataannya. Kaisar Phoenix. Aku turut prihatin dengan hilangnya kedua sahabat yang datang ke wilayahku ini. Dua sahabat Kaisar Phoenix merupakan sahabatku juga, dan aku akan memerintahkan seluruh pasukan besar kekaisaran ini untuk memeriksa inci demi inci sampai ke dalam hutan di perbatasan kekaisaran, dalam mencari dua sahabat Kaisar Phoenix dan juga para iblis yang berada di kekaisaran ini. Dan aku takkan membiarkan para iblis hidup lama dan bercokol di wilayah kekaisaran setelah hari ini, ucap Kaisar Awan dengan keseriusan di wajahnya. Mendengar perkataan sang kaisar membuat beberapa petinggi istana yang berada di dalam ruangan itu mulai gelisah, yang membuat Ninchu dapat merasakan aura iblis walaupun sangat tipis di antara para petinggi Istana Awan. Ninchu segera berdiri dan mengibaskan tangannya, maka pintu yang merupakan jalan keluar dari ruangan itu langsung tersegel oleh segel yang sangat kuat, sehingga takkan mudah bagi orang yang berada di dalam ruangan itu untuk dapat keluar dengan leluasa. Apa yang dilakukan Ninchu seketika itu membuat para petinggi istana sangat terkejut termasuk Kaisar Yu Hong. Buru-buru dia pun berdiri dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Ninchu menyegel ruangan pertemuan kekaisaran dengan segel yang sangat kuat. Kaisar Phoenix. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kau menyegel ruangan pertemuan ini? Tanya Kaisar Yu Hong. Kaisar Awan. Apakah kau tak mengetahui atau sengaja tak ingin tahu jika di antara para petinggi Istana Awan merupakan pengikut para iblis? Tanya Ninchu. Lancang. Aku telah menjadikanmu tamu kehormatan dan menghargaimu dengan merendahkan diriku di hadapanmu. Tapi perkataanmu kali ini tak dapat kubenarkan karena kau telah menyinggung seluruh petinggi dan pembesar istana ini. Dengan perkataanmu itu sama saja kau menganggap jika aku tak becus dalam mengurus kekaisaran ini, walaupun saat ini kau akan menghancurkan Istana Awan namun kami semua tak akan pernah gentar selama kami semua dalam posisi yang benar, jawab Kaisar Awan Yu Hong. Aku akan membuktikan siapa saja iblis yang ada di dalam ruangan ini, dan salah satunya adalah penasehat Istana Awan, ucap Ninchu kemudian menunjuk ke arah penasehat istana. Yang mulia, aku tak pernah melakukan seperti hal yang dituduhkan oleh Kaisar Phoenix, ini merupakan akal-akalannya saja. Aku merasa ada yang diinginkan dari Kekaisaran Awan dengan kedatangannya yang secara tiba-tiba, ucap penasehat istana sambil naik ke atas singgasana Kaisar Awan untuk mencari perlindungan dari Kaisar Yu Hong. Cukup Kaisar Phoenix, aku tak ingin kau membuat kekacauan di istanaku, dan untuk itu aku ingin kau segera pergi meninggalkan kekaisaranku ini, ucap Kaisar Awan sambil menunjuk pintu yang merupakan jalan keluar dari dalam ruangan pertemuan. Tampak wajah tak suka di antara para petinggi istana, salah satunya merupakan seorang jenderal yang bertugas di perbatasan. Dengan amarahnya dia pun langsung berkata, Kaisar Phoenix, Yang mulia-mulia Kaisar Awan telah mengusirmu, apakah kau tak mempunyai rasa malu sehingga masih berada di dalam ruangan ini?
Tanya sang jenderal. Nincu hanya tersenyum, tak lama kemudian dia pun menatap ke arah Kaisar Yu Hong sambil menganggukkan kepalanya pelan. Bersambung. Episode sebelumnya. Keterpurukan Anchen dan Zurui. Episode berikutnya. Anggota iblis di istana. Naga Giok. Anggota iblis di istana. Melihat anggukan kepala Nincu membuat Kaisar Yu Hong langsung menghantamkan tinjunya kepada penasehat istananya, yang membuat sang penasehat terpelanting ke lantai ruangan dengan keras. Tampak darah segar ketika itu juga keluar dari sudut bibirnya akibat hantaman tinju sang kaisar. Tangkap penasehat istana dan jenderal perbatasan, serta 5 komandan perbatasan yang ada di dalam ruangan ini. Teriak Kaisar Yu Hong. Flashback. Saat Kaisar Yu Hong mengatakan akan menangkap semua para iblis yang ada di wilayahnya, pengikut iblis yang ada di dalam ruangan itu pun mulai gelisah termasuk penasehat istana, yang secara tak langsung kekhawatiran sang penasehat membuat aura iblis menyeruak tipis ke udara, yang dapat dirasakan dengan jelas oleh Nincu. Nincu yang memiliki ikatan kontrak darah dengan Kaisar Yu Hong, langsung berbicara dengan menggunakan kontrak darah di dalam batinnya. Di dalam ruangan ini aku merasakan adanya aura iblis, yang berarti di jajaran petinggi istana telah ada yang menjadi anggota iblis, dan untuk itu aku ingin kau melakukan sandiwara denganku, buat semua para petinggi istana yang berada di dalam ruangan ini merasa kesal dan marah kepadaku, agar aku dapat mengetahui siapa saja yang menjadi anggota iblis di dalam ruangan ini. Dan setelah aku mengetahui para iblis itu maka aku akan mengatakannya kembali kepadamu, ucap Nincu. Baik Tuan Muda, tapi sebelumnya aku mohon maaf karena perkataanku nanti pastinya akan merendahkan Tuan Muda, karena hanya itu yang dapat membuat mereka semua marah kepada Tuan Muda, ucap Kaisar Yu Hong. Kau tak usah khawatir. Aku takkan mungkin tersinggung jika kau rendahkan, karena aku memang yang menyuruhmu untuk membuat seluruh petinggi istana ini marah kepadaku bagaimanapun caranya, jawab Nincu. Terima kasih Tuan Muda, ucap Kaisar Yu Hong. Semua petinggi istana langsung menyergap ketujuh petinggi istana yang lainnya, yang diperintahkan oleh Kaisar untuk menangkapnya. Petinggi istana yang tertuduh sebagai anggota iblis seketika itu mengeluarkan pedang, untuk melakukan perlawanan agar tak tertangkap oleh para petinggi istana yang berada di dalam ruangan pertemuan itu. Melihat ketujuh petinggi istana yang tertuduh sebagai anggota iblis mengeluarkan pedang, yang aturannya tak boleh membawa sebuah senjata di dalam sebuah pertemuan besar dengan Kaisar, membuat petinggi istana yang lainnya semakin yakin jika ketujuh tertuduh itu merupakan anggota iblis. Sementara itu beberapa orang komandan yang tak ingin tertangkap, mencoba melarikan diri keluar dari ruangan itu dengan menerobos segel yang dibuat oleh Nincu. Akan tetapi segel yang berada di ruangan itu begitu sangat kuat sehingga mereka kembali terpental dan terhempas ke lantai ruangan dengan keras. Melihat adanya perlawanan dari para anggota iblis yang merupakan petinggi istana awan, Nincu dengan sigap langsung mengurung mereka di dalam segel kegelapan. Ketujuh peninggi itu kini terkurung di dalam tabung yang tercipta dari segel kegelapan, yang membuat mereka tak bisa melakukan apa-apa di dalam sana karena dinding-dinding dari segel itu mampu untuk menyerap energi tubuh dari ketujuh anggota iblis, dan juga dinding segel begitu kuat dan sangat sulit untuk dihancurkan, yang membuat ketujuh anggota iblis itu akhirnya menghentikan serangannya kepada dinding segel yang sangat kokoh. Semua itu untuk menghemat energi di tubuh mereka yang semakin lama semakin terkikis.
Kaisar Yuhong mendekati penasehat istana yang berada di dalam tabung segel, kemudian dia pun berkata, "Aku mempercayaimu sebagai orang nomor satu setelah aku di kekaisaran ini, tapi mengapa kau melakukan pengkhianatan kepada istana ini dengan bergabung dengan para iblis yang merupakan musuh dari ras manusia?" tanya Kaisar Yuhong. "Raja Iblis telah memberikanku kekuatan hebat dan juga akan memberikanku kedudukan tinggi jika mereka semua telah menguasai alam dunia. Aku tak ingin terus-terusan menjadi orang nomor dua karena aku menginginkan menjadi penguasa di kekaisaran ini." Ha, ha, ha. "Kau tak akan mungkin untuk dapat menangkapku karena putra mahkota dan juga putrimu telah kupengaruhi dan sekarang ini telah menjadi pengikut iblis. Jika kau ingin menyelamatkan putra mahkota dan putrimu maka bebaskanlah kami semua yang berada di sini, serta berikan mutiara naga hitam yang berada padamu," ucap penasehat istana. Kaisar Yuhong begitu marah mendengar perkataan penasehat istananya. Dia tak menyangka kepercayaan yang selama ini diberikan kepada sang penasehat walaupun dirumuskan putra dan putrinya untuk menjadi anggota para iblis. Tiba-tiba Ninchu yang tadinya diam angkat bicara. "Mutiara naga hitam. Kaisar Yuhong, dapatkah kau menjelaskan kepadaku mengenai mutiara naga hitam yang dikatakan pada sehat istana?" tanya Ninchu. Kaisar Yuhong yang kini meratapi nasib putra dan putrinya yang telah menjadi anggota iblis, akhirnya menjawab perkataan Ninchu. Sewaktu Anchen dan Zurui berada di kota Kekaisaran Awan, mereka telah mengikuti lelang yang diadakan di Paviliun Naga, dan memenangkan mutiara naga dan diberikan kepadaku lewat manajer Paviliun Naga, agar mutiara naga itu dapat kuberikan kepadamu setelah kau berkunjung ke istana ini, ucap Kaisar Yuhong sambil memberikan mutiara naga sebesar genggaman tangan orang dewasa kepada Ninchu. Ninchu menerima mutiara naga itu dan merasakan jika energi iblis begitu sangat kuat dari dalamnya. Ninchu kemudian berkata di dalam hati, "Guru, apakah kau mengetahui benda ini?" tanya Ninchu. "Tuan muda, mutiara naga itu merupakan kristal iblis hitam yang dapat membangkitkan kembali pasukan terbang Dewa Iblis kuno, dengan membuka gerbang kebangkitan iblis," ucap inti api surgawi. Pantas saja penasehat istana begitu menginginkan benda ini. Ternyata benda ini memiliki kekuatan untuk membuka portal pasukan terbang iblis kuno. Aku tak akan memberikan kristal iblis hitam ini kepadanya karena kekuatan di dalamnya akan dapat membuat masalah besar dalam peperangan yang akan terjadi di antara para iblis dan penghuni alam dunia di masa depan, batin Ninchu. Ninchu kemudian berkata, "Aku takkan pernah memberikan kristal iblis hitam ini kepada kalian para iblis. Jika kalian ingin mendapatkannya maka carilah aku sebagai pemegang kristal iblis hitam ini," ucap Ninchu. Setelah berkata seperti itu, Ninchu kemudian menyimpan kristal iblis hitam ke dalam cincin ruangnya, dan berkata, "Kau tak akan pernah mendapatkan kristal iblis hitam karena benda itu sudah berada di tanganku. Sekarang katakan padaku di mana tempat para iblis bermukim di wilayah kekaisaran ini. Aku takkan berbelas kasih kepada kalian semua jika kalian tak memberitahu keberadaannya," ucap Ninchu. "Cuy, kami takkan pernah memberitahu keberadaan para iblis," ucap Jenderal Perbatasan sambil meludah ke arah Ninchu yang terhalang oleh dinding penghalang segel. "Aku ingin kau sekarang melepaskan aku. Jika kau berani bertarunglah denganku sampai mati, jangan kau kurung aku di dalam segel ini," ucap Jenderal Perbatasan. "Aku tak akan membuang energi tubuhku hanya untuk menghadapimu.
Lebih baik kalian semua menerima penyiksaan dariku agar kalian memberitahu tempat keberadaan iblis di wilayah ini, ucap Ninchu. Ninchu kemudian mengibaskan tangannya ke arah 7 tabung segel yang tercipta, sehingga api berwarna putih segera masuk ke dalam segel, dan memanggang orang-orang yang terkurung di dalam tabung, sehingga jerit kesakitan menyayat hati seketika itu terdengar di dalam ruangan pertemuan. Perubahan seketika itu terjadi kepada seluruh petinggi istana yang berada dalam tabung, setelah api surgawi memanggang tubuh mereka semua. Tubuh mereka semua kini telah berubah menjadi sangat mengerikan, yang tak seperti tubuh para manusia pada umumnya. Otot-otot tubuh mereka membesar dan berubah berwarna merah, dengan mata yang juga berwarna merah. Selain itu kuku-kuku tajam mencuat sangat mengerikan dari kaki dan tangan mereka semua, dan sekarang di atas kepala mereka pun kini tumbuh sebuah tanduk yang membuat penampakan mereka menjadi sangat menakutkan. Seluruh petinggi istana yang melihat hal itu merasa geram, dan tak menyangka jika penasehat serta para petinggi dari perbatasan benar-benar telah menjadi iblis. Sementara itu Kaisar Yu Hong hanya bisa pasrah saat melihat perubahan bentuk pada diri ketujuh petingginya, karena perubahan bentuk yang terjadi pada mereka, pasti juga akan terjadi kepada putra mahkota dan putrinya yang telah menjadi pengikut para iblis. Tak ada yang boleh membunuh putra dan putriku setelah mereka berdua dapat tertangkap, biarlah aku sendiri yang akan membunuh mereka semua demi kebaikan negeri ini, batin sang kaisar negeri awan. Api terus membakar tubuh anggota iblis itu, dan tiba-tiba satu di antara ketujuh anggota iblis yang terbakar di dalam tabung berteriak lantang. "Lepaskan aku! Aku akan mengatakan kepada kalian di mana keberadaan iblis di wilayah ini," ucapnya. Dengan pengakuan komandan prajurit, kobaran api di dalam tabung sang komandan pun menghilang, yang membuatnya dapat bernapas dengan lega, sementara di tabung yang lainnya kobaran api semakin memanas dan memanggang tubuh mereka semua. "Apa yang kau lakukan komandan? Raja Iblis takkan mungkin membiarkanmu hidup setelah ini," ucap Jenderal Perbatasan. Tanpa diduga, api yang berada di tabung sang jenderal semakin membesar. Api itu seperti mempunyai nyawa yang terhubung dengan apa yang ada di hati Ninchu saat itu, sehingga Jenderal Perbatasan yang ada di dalam tabung hangus terbakar menjadi debu akibat keganasan inti api surgawi di dalamnya. Penasehat istana bergidik ngeri melihat hal itu. Dia tak ingin mati menjadi debu. Tak lama kemudian dia pun berkata, "Aku pun akan memberitahu keberadaan para iblis di wilayah ini, tapi aku minta kalian jangan membunuhku," ucap nasehat istana. Bersambung. Episode sebelumnya. Mencari keberadaan kedua sahabatnya. Episode berikutnya. Barak Perbatasan. Pendekar Naga Giok. Barak Perbatasan. Setelah pengakuan penasehat yang ingin bekerja sama untuk memberitahu keberadaan para iblis, membuat Ninchu tak langsung percaya kepadanya. Setelah pengakuan salah seorang komandan yang ingin mengatakan tempat keberadaan para iblis di wilayah Kekaisaran Awan, membuat Ninchu langsung membunuh kelima iblis yang berada di dalam tabung segel hingga menjadi debu termasuk penasehat Istana Awan. Sekarang hanya tinggal kau seorang yang akan menunjukkan tempat di mana keberadaan para iblis, dan jika kau tak berkeinginan untuk mengatakan yang sejujurnya maka hal yang sama pun akan terjadi padamu. Aku takkan segan-segan untuk membuatmu mati menjadi debu, ucap Ninchu. "Jangan kau bunuh aku seperti halnya mereka, aku akan mengatakan keberadaan para iblis," jawab komandan itu. "Katakanlah. Aku akan mendengarnya," ucap Ninchu.
Saat ini para iblis berada di barak prajurit perbatasan. Semua pasukan dari Istana Awan yang berada di sana telah menjadi anggota iblis. Pemimpin seluruh iblis di barak tersebut adalah Jenderal Besar Yixi, ucap sang komandan. Apakah kau mengetahui di mana keberadaan putra mahkota dan putriku? Tanya Kaisar Yu Hong. Mereka saat ini berada di barak, karena malam ini akan diadakan ritual untuk menjadikan dua pemuda yang memiliki simbol dewa di tubuhnya menjadi anggota iblis. Semua itu untuk dapat memata-matai kekuatan ras manusia yang akan berperang dengan para iblis di masa depan, ucap sang komandan. Kres. Sebuah pedang berwarna hitam langsung menebas putus kepala komandan perbatasan, yang membuat tubuhnya langsung tergeletak di lantai ruangan itu. Aku tak pernah berjanji tak akan membunuhmu, aku hanya berjanji takkan membuatmu mati menjadi debu. Pengkhianat sepertimu tak selayaknya mendapat pengampunan, ucap Nin Chu yang membuat semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Kaisar Yu Hong, ada berapa prajurit yang berada di perbatasan? Tanya Nin Chu. Sekitar 3.000 prajurit, jawab sang kaisar. Nin Chu kemudian menganggukkan kepalanya lantas dia pun berkata, aku tak ingin apapun yang terjadi di dalam ruangan ini jangan sampai terdengar di luar, karena aku yakin di dalam istana masih ada para iblis yang merupakan kaki tangan penasehat istana. Aku ingin kalian semua membersihkan istana ini dari para iblis. Aku akan memberikan kepada kalian sebuah jarum yang akan bergetar jika berada jarak 2 meter dari anggota iblis, dan tentunya kalian semua harus membunuhnya, ucap Nin Chu. Baik Yang Mulia Kaisar Phoenix yang Agung, kami akan melakukan perintahmu, ucap Jenderal Besar Istana Awan. Nin Chu kemudian membagikan satu persatu jarum matahari kepada semua petinggi istana yang berada di dalam ruangan pertemuan. Setelah itu mereka semua membubarkan diri meninggalkan ruangan pertemuan. Hari ini kita berdua akan menuju ke barak prajurit di perbatasan. Aku tak ingin ada pasukan awan ikut dengan kita agar para iblis tak mencurigai pergerakan yang kita lakukan. Kita dapat menemui putra dan putrimu serta kedua sahabat yang disandera oleh para iblis di sana. Biarkan aku membinasakan para iblis yang berada di barak prajurit dengan caraku sendiri, ucap Nin Chu. Baik Tuan Muda, aku akan pergi bersamamu, jawab Kaisar Yu Hong. Kaisar Yu Hong kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian jenderal kebesarannya di masa lalu, sebelum dirinya menjadi seorang kaisar. Setelah itu Nin Chu pembawa sang kaisar ikut bersamanya menuju ke barak prajurit di perbatasan. Sepertinya pakaian jenderal kebesaranmu ini tak cocok berada di sini, karena kita harus menyamar agar dapat masuk ke dalam barak itu, ucap Nin Chu. Kau benar Tuan Muda, kita harus melakukan penyamaran untuk masuk ke dalam sana, jawab Kaisar Yu Hong. Keduanya lalu membunuh 2 orang prajurit dan mengganti pakaian yang dikenakan, dengan pakaian dari para prajurit yang dibunuhnya itu untuk melakukan penyamaran. Setelah itu Nin Chu mengundang seluruh pengikutnya untuk keluar dari dalam alam batinnya. Mereka semua diperintahkan untuk mengepung barak besar yang berada jauh di hadapan mereka, agar para iblis tak satu pun yang dapat keluar dari barak tersebut dengan selamat. Mendengar perintah Tuan Mudanya, mereka semua langsung membagi diri untuk menempati titik-titik dalam mengepung barak prajurit perbatasan. Hanya Ye Yi yang masih berdiri di tempatnya berada. Tuan Muda, biarkan aku yang memusnahkan mereka semua yang ada di dalam barak itu, tak usah kau yang turun langsung untuk mengotori tanganmu dengan darah mereka, ucap Ye Yi dengan begitu manja di hadapan Nin Chu.
Aku tahu kau memiliki kemampuan untuk membinasakan mereka semua, tapi aku minta agar kau tak melakukannya karena hal itu dapat membahayakan kedua sahabatku serta putra dan putri Kaisar Yu Hong yang berada di dalam barak itu. Ada baiknya kau berada di tempat ini bersama Kurama yang nantinya akan membantuku dalam penyerangan, jika aku telah membutuhkan bantuan dari kalian berdua, ucap Nincu. Jika itu keinginanmu maka aku akan melakukannya Tuan Muda, jawab Yeyi dengan meraba lembut dada bidang Nincu. Nincu kemudian membuka portal penghubung antara alam reruntuhan binatang iblis dengan tempat itu, maka keluarlah Kurama dari dalam portal. Kurama, aku akan masuk bersama Kaisar Yu Hong ke dalam barak itu, dan aku ingin kau bersama Yeyi di sini sambil menunggu perintah lanjutan dariku untuk melakukan penyerangan ke dalam barak. Aku ingatkan kepada kalian berdua, dalam penyerangan yang terjadi aku ingin semua prajurit dalam bentuk apapun dibinasakan, karena mereka semua telah menjadi iblis, ucap Nincu. Baik Tuan Muda, akan berada di sini untuk menunggu perintah darimu, ucap Kurama. Kaisar Yu Hong yang melihat semua peristiwa yang terjadi hanya dapat terdiam, dia tak menyangka jika seluruh pengikut Nincu yang terlibat dalam kontrak darah seperti halnya dirinya, merupakan orang-orang kuat yang memiliki kemampuan luar biasa. Setelah mengatur semua pengikutnya dalam menghancurkan para iblis yang berada di dalam barak, Nincu kemudian mengajak Kaisar Yu Hong untuk masuk ke dalam barak prajurit. Dengan sebuah tombak prajurit di genggaman tangan mereka berdua, dan baju prajurit yang digunakannya saat ini, mereka berdua berjalan layaknya seorang prajurit masuk ke dalam barak. Tampak oleh Nincu banyak prajurit iblis di antara para prajurit dari Kekaisaran Awan yang telah menjadi anggota iblis berada mengelilingi sebuah altar besar, mereka berbaur menjadi satu untuk mengadakan upacara ritual. Nincu tak dapat menggunakan mata langit yang dimilikinya untuk mencari keberadaan Zurui dan Anchen, karena dia melihat di tengah-tengah ritual itu terdapat Jenderal Iblis Yixi yang mampu mengetahui keberadaan mereka berdua jika mengeluarkan energi murni tubuhnya. Nincu tak melakukan hal itu agar dapat membuat kedua sahabatnya tak terlibat dalam bahaya yang bisa saja membiasakan mereka berdua. Kita tunggu beberapa saat sampai kedua sahabatku berada di atas altar ritual, agar kita melakukan penyerangan, ucap Nincu. Baik Tuan Muda, jawab Kaisar Yu Hong mengiyakan perkataan Nincu. Tak lama berselang Kaisar Yu Hong membisikkan sesuatu di telinga Nincu. Tuan Muda, laki-laki dan perempuan muda yang memakai pakaian putih adalah putra dan putriku, bisiknya. Kau tak usah mengkhawatirkan hal itu, aku akan menyelamatkannya untukmu, jawab Nincu juga dengan berbisik. Terima kasih Tuan Muda, ucap sang kaisar. Bersambung. Episode sebelumnya. Anggota iblis di istana. Episode berikutnya. 2 Jenderal Iblis di masa lalu. Jenderal Iblis di masa lalu. Jenderal Yixi menjalankan ritual kebangkitan iblis dengan hikmat, perlengkapan yang dibutuhkan telah berada di atas altar dan tak lama kemudian Zurui dan Anchen dibawa ke atas altar dengan keadaan tubuh yang masih bersimbah darah. Nincu dapat melihat keadaan kedua sahabatnya begitu sangat menyedihkan, dan beruntung kedua sahabatnya itu masih hidup yang membuat Nincu dapat bernafas dengan lega saat melihatnya. Kaisar. Sudah saatnya kita melakukan penyerangan, kau berdiamlah di sini dan pura-pura ikut menyerangku. Pusat aku melakukan penyerangan, kau jangan mengeluarkan energi murni dari tubuhmu agar keberadaan tak diketahui oleh para iblis,
berusahalah untuk mendekati putra dan putrimu setelah aku menyelamatkan kedua sahabatku maka aku akan datang untuk membantu, ucap Ninchu. Baik Tuan Muda, jawab Kaisar Yu Hong kemudian berdiam diri di tempatnya. Saat upacara ritual digelar, tiba-tiba saja pusaran awan hitam di langit tercipta. Melihat hal itu Ninchu segera mengeluarkan kekuatan semesta ke arah tombak yang berada di dalam genggaman tangannya. Tak lama kemudian tombak itu pun dilemparkan ke arah pusaran awan yang membuat ledakan besar di langit, sehingga pusaran awan itu pun menghilang. Jenderal Yixi yang menyadari adanya Kaisar Phoenix yang menyusup ke dalam barak, membuatnya langsung mencabut pedangnya dan menebaskan pedang itu ke arah Zurui dan Anchen secara bersamaan. Namun sebelum pedang itu menerpa keduanya pedang penguasa malam tiba-tiba saja telah menahan pedang Jenderal Yixi, sehingga benturan kedua pedang menciptakan percikan bunga api di tempat itu. Dengan menggunakan teknik langkah bayangan, Ninchu melesat secepat ke arah Jenderal Yixi sambil mengarahkan teratai kaca ilahi kepadanya. Dengan menggunakan pedang yang memancarkan cahaya merah terang, Jenderal Yixi menangkis serangan hebat yang menuju ke arahnya, hingga ledakan kembali terjadi yang membuat Jenderal Yixi terseret beberapa meter ke belakang. Melihat keadaan yang menguntungkan baginya, Ninchu segera meraih tubuh kedua sahabat, dan melemparkannya ke atas batu bara giok yang kini melayang di udara, dan tak lama kemudian batu bara giok itu pun menghilang menyatu dengan alam di sekitarnya. Ninchu kemudian memanggil seluruh pengikutnya untuk membantunya menghancurkan para iblis yang berada di dalam barak. Tak lama kemudian Kurama dan seluruh pasukan serigala iblis kuno menerobos dan menyerang para iblis yang berada di dalam barak hingga jerit kematian terdengar di mana-mana. Yei tak tinggal diam, dia pun membantai seluruh prajurit iblis yang menuju ke arahnya, begitupun para pengikut Ninchu yang mengepung barak juga ikut menerobos dan membantai para iblis di dalam barak. Melihat pasukannya mati di depan matanya, Jenderal Iblis Yixi menjadi geram. Dia pun memanggil dua jenderal terkuat iblis di masa lalu, yaitu Jenderal Iblis Digos dan Jenderal Iblis Murat untuk hadir dan membantunya menghadapi Ninchu. Seketika tanah di sekitar tempat itu bergetar dengan hebat, perubahan suhu menjadi ekstrim. Angin kencang bertiup dengan tak lazim dan kilatan petir menggelagar saat kedua jenderal iblis di masa lalu muncul di tempat itu. Ninchu segera menyuruh para pengikutnya untuk menjauh dari tempat itu, karena kedua jenderal iblis yang muncul tiba-tiba mempunyai kemampuan di atas para pengikutnya. Ninchu menyuruh pengikutnya naik ke atas batu bara giok, termasuk Kaisar Yu Hong yang kini membawa putra dan putrinya yang sudah tak sadarkan diri. Mereka semua langsung melesat ke atas batu bara giok, saat batu bara giok muncul di hadapan mereka. Jenderal Iblis Yixi yang tak ingin seluruh pengikut Ninchu melarikan diri, segera menghantamkan pedangnya ke arah batu bara giok. Namun dengan cepat Ninchu menangkis serangan jarak jauh itu dengan tebasan pedang penguasa malam, yang membuat serangan Jenderal Yixi gagal bersarang ke arah batu bara giok. Setelah batu bara giok menghilang dari tempat itu, secara tak diduga oleh Ninchu, suara seorang wanita menggema dari sisi kanannya. "Mengapa kau melupakan aku Ninchu? Dahulu aku pernah menghadapi kedua jenderal itu dan aku mengetahui kekuatan yang dimilikinya. Aku takkan semudah itu mati jika hanya melawan ketiga jenderal iblis itu," ucap Yei. "Jika begitu ayo kita habisi mereka," jawab Ninchu kemudian menyerang ke arah jenderal iblis Digos dan jenderal iblis Murat. Yei tak tinggal diam.
dia pun langsung menyerang ke arah Jenderal Iblis Yixi sehingga pertarungan besar pun terjadi di antara mereka. Dengan pedang penguasa malam di tangannya, Ninchu menebas dan menusukkan pedang penguasa malam ke arah kedua Jenderal Iblis tersebut. Namun setiap serangan yang dilakukan Ninchu sama sekali tak berefek kepada kedua Jenderal Iblis di masa lalu itu. Ninchu kemudian menggunakan teknik pedang penguasa malam 6 rasi bintang, yang membuat kedua jenderal di masa lalu itu terkurung di dalam segel 6 rasi bintang yang tercipta. Keenam bayangan Ninchu secara bersamaan melesat ke arah kedua jenderal yang terkena segel 6 rasi bintang, untuk melakukan pembantaian. Namun Ninchu begitu sangat terkejut melihat kedua jenderal iblis tiba-tiba menghilang dari dalam segel yang terbentuk, dan muncul di udara dengan melakukan serangan balik ke arahnya. Hujan darah penghancur, ucap Jenderal Iblis Digos, yang membuat hujan berwarna merah darah langsung menuju ke arah Ninchu. Tak hanya itu, Jenderal Iblis Murad juga mengarahkan serangannya yang berupa kabut darah ke arah Ninchu, di mana kabut darah itu dapat menguraikan semua tubuh makhluk hidup hingga sirna. Mendapatkan 2 serangan mematikan ke arahnya, membuat Ninchu langsung mengaktifkan 2 simbol darah di tubuhnya, dipadu dengan kekuatan besar teratai nirwana untuk menciptakan pelindung bagi tubuhnya. Serangan hujan darah yang sangat kuat itu menerpa ke arah tubuh Ninchu, yang membuat ledakan bertubi-tubi di perisai pelindung yang tercipta. Sementara kabut darah membuat perisai yang melindungi tubuh Ninchu perlahan-lahan terkikis, yang membuat Ninchu segera mengeluarkan kekuatan semesta untuk menahan kabut darah yang kini telah menyelimuti tubuhnya, yang semakin lama semakin menebal. Jenderal Iblis Murad segera menggenggam tangan kanannya, dan berkata, "Meledak." Kabut darah yang menyelimuti tubuh Ninchu dengan kepekatannya, seketika itu meledak yang membuat getaran dan gelombang kejut hebat menerpa tempat itu. Yei begitu sangat terkejut dengan adanya ledakan besar yang menimbulkan gelombang kejut hebat, dan di dalam ledakan itu terdapat tuan mudanya berada. Yei segera melesat ke arah sumber ledakan untuk mengetahui keberadaan tuan mudanya, namun Jenderal Iblis Yixi tak memberikan kesempatan sedikitpun kepada Yei untuk pergi dari pertarungan yang terjadi. Hingga Yei akhirnya kesal dan ingin bertarung habis-habisan dengan Jenderal Iblis Yixi, yang juga memiliki kemampuan setara dengannya. Bersambung episode sebelumnya, Barak Perbatasan. Episode berikutnya, pertemuan dengan Dewa Iblis Kuno.